Pada tahun 1607, 3 kapal Inggris diutus untuk memperluas wilayah kekuasaan. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kapten Christopher Newport. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah daratan asing dan berencana mendirikan koloni di tanah liar tersebut. Bagi mereka, tempat itu terlihat kosong dan penuh harapan. Namun mereka keliru. Tanah yang mereka anggap tak bertuan itu sebenarnya telah lama dihuni oleh suku Powhatan. Dan kedatangan orang-orang asing ini perlahan akan mengubah segalanya. Di dalam salah satu kapal, terdapat seorang kapten bernama John Smith. Saat masa pelayaran, ia dituduh menyebarkan propaganda dan dianggap berbahaya bagi ekspedisi. Karena itu, sepanjang perjalanan ia ditahan. Sesampainya di daratan, hukuman untuk Smith hampir saja dilaksanakan. Namun di saat-saat terakhir, Kapten Newport memilih untuk mengampuninya. Ia tidak ingin koloni baru dimulai dengan darah sesama orang Inggris. Keputusan itu menyelamatkan Smith dan tanpa disadari juga akan memengaruhi masa depan koloni ini. Setelah kejadian itu, para pendatang mulai menurunkan barang-barang dari kapal. Mereka bekerja cepat, membangun tempat perlindungan dan menyiapkan benteng sederhana yang semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Tapi mereka belum menyadari, setiap gerakan mereka sedang diawasi dari dalam hutan. Saat Kapten Newport menyisir wilayah sekitar, ia dan beberapa orangnya tiba-tiba disergap oleh sekelompok pria dari suku Powhatan. Anehnya, tidak ada serangan yang terjadi. Orang-orang Powhatan hanya mengamati dan memandang para pendatang dengan rasa ingin tahu, melihat pakaian besi yang asing, mencium bau tubuh yang berbeda, dan mendengar bahasa yang tidak mereka pahami. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang pria Inggris yang mabuk tiba-tiba menembak dan membunuh seorang anggota Powhatan. Kejadian itu mengejutkan semua pihak. Kapten Smith segera menghukum pria tersebut, berusaha meredakan keadaan. Meski pelaku sudah dihukum, kepercayaan yang sempat ada mulai retak. Sikap suku asli yang sebelumnya tenang, kini berubah menjadi waspada. Beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Hampir semua tong perbekalan mereka membusuk sebelum waktunya. Koloni yang baru berdiri itu kini terancam runtuh bahkan sebelum benar-benar dimulai. Menyadari kondisi yang berbahaya, Kapten Newport memutuskan untuk kembali sementara ke Inggris guna mengambil persediaan baru. Ia berjanji akan kembali sebelum musim semi tiba. Sebelum berangkat, Newport menunjuk John Smith sebagai pemimpin sementara koloni. Ia juga memerintahkan Smith untuk menyusuri hilir sungai, mencari sumber makanan, atau jika memungkinkan, mencoba berdagang dengan suku setempat. Keputusan itu tidak diterima semua orang. Seorang pria bernama Wingfield menentangnya. Ia tidak setuju Smith memimpin. Namun, Newport tetap pada keputusannya. Dan mulai saat itu, nasib koloni berada di tangan seorang pria yang nyaris saja dihukum mati sebelumnya. Setelah kepergian Newport, Smith mulai menjalankan misinya. Ia bersama sekelompok kecil orang berlayar menyusuri hulu sungai yang alirannya makin lama makin menyempit. Dalam perjalanan itu, ia juga menyandera 2 orang Powhatan untuk dibawa bersama rombongannya. Setelah sekitar 24 jam menyusuri sungai, mereka menepi ketika melihat sebuah pemukiman. Niat Smith sebenarnya ingin mengajak berdagang, namun begitu penduduk menyadari kehadiran orang asing, mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dalam situasi kacau tersebut, salah satu tawanan Powhatan berhasil melarikan diri. Let's go back, sir. Gather a larger party. Let go! Smith kemudian melanjutkan perjalanan lebih jauh bersama 2 rekannya dan 1 tawanan yang tersisa menggunakan sampan kecil. Mereka masuk semakin dalam ke wilayah hulu yang sempit dan dipenuhi semak. Saat melewati rimbunan pepohonan, keadaan berubah cepat. 2 rekannya tiba-tiba menghilang dan tawanan Powhatan itu pun berhasil kabur. Smith kini sendirian. Belum sempat ia memahami situasi, sekelompok pria Powhatan menyergapnya. Smith tak mampu melawan dan akhirnya ditangkap. Ia kemudian digiring dari satu perkampungan ke perkampungan lain, hingga akhirnya dibawa menghadap pemimpin besar suku Powhatan. Di hadapan kepala suku, Smith dijatuhi hukuman mati. Kapak batu diangkat tinggi-tinggi. Semua orang menunggu eksekusi itu terjadi. Namun tepat sebelum kapak diturunkan, seorang gadis muda menutup tubuh Smith dengan tubuhnya sendiri. Gadis itu adalah putri kepala suku, bernama Pocahontas. Ia memohon kepada ayahnya agar orang asing itu tidak dibunuh. Dan pada akhirnya, Smith tidak dieksekusi. Ia dibebaskan. Sebuah keputusan yang akan mengikat nasib 2 dunia yang berbeda.
Sementara itu, sebagai tawanan yang berada di bawah jaminan Pocahontas, Smith diperlakukan dengan baik. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai musuh, melainkan sebagai orang asing yang diawasi. Pocahontas sendiri merasa penasaran dengan kehidupan orang-orang dari seberang lautan. Dari situlah ia mulai mencoba memahami bahasa Smith sedikit demi sedikit. Oh ya bro, pemimpin suku Powhatan sebenarnya memiliki banyak anak dari berbagai istri. Jumlahnya bahkan lebih dari 100. Namun di antara semuanya, Pocahontas adalah yang paling dekat dengannya dan paling disayangi. Hari demi hari berlalu, Smith perlahan mulai berbaur dengan kehidupan suku Powhatan. Ia mempelajari bahasa mereka, kebiasaan mereka, dan cara mereka bertahan hidup di alam. Suatu hari, seorang anak hampir tenggelam saat berenang. Smith yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan, hingga pada akhirnya anak tersebut berhasil diselamatkan. Sejak saat itu, pandangan orang-orang terhadap Smith mulai sedikit respect. They are gentle, loving. They have no jealousy. Beberapa hari kemudian, pemimpin suku Powhatan mengumumkan bahwa Smith telah resmi dibebaskan. Namun ada kesepakatan, orang-orang Inggris harus pergi pada musim semi berikutnya setelah kapal mereka kembali. Setelah itu, Smith diantar kembali ke koloninya dengan mata tertutup. Banyak yang terkejut melihat Smith masih hidup, karena mereka selama ini mengira ia telah mati. Tempat itu kini telah dinamai Jamestown. Namun keadaan di dalam benteng jauh dari kata baik. Kelaparan dan penyakit mulai menyebar. Beberapa orang telah meninggal. Wingfield langsung menuduh Smith berkhianat karena dianggap terlalu dekat dengan suku asli. Ia menuduh Smith lebih memihak orang liar daripada koloninya sendiri. Situasi memanas. Wingfield bahkan mengangkat senjata dan hendak membunuh Smith. Namun sebelum itu terjadi, seorang pria lain menembak Wingfield hingga tewas. Kematian itu mengakhiri perdebatan. Tak lama setelahnya, para kolonis mengangkat John Smith sebagai pemimpin baru, gubernur pertama di Jamestown. Kemudian, memasuki tahun 1608, keadaan di Jamestown semakin berat. Suatu hari, seorang pria Powhatan memasuki benteng. Para pemukim langsung tegang dan bersiap, mengira akan ada serangan. Namun Smith menenangkan mereka, mengatakan bahwa pria itu tidak berbahaya. Orang Powhatan itu hanya melihat-lihat dengan rasa penasaran. Every man will stop what he's doing right now and start digging the well. Tak lama setelah itu, kabar buruk kembali datang. Seorang pemukim ditemukan meninggal. Kelaparan yang parah mulai mendorong orang-orang ke batas kemanusiaan. Somebody ate his hands. Sir, have we got a white Lola's dead? Kematian demi kematian pun terjadi. Jumlah pemukim Jamestown terus berkurang, hingga hanya tersisa sekitar 38 orang. Smith kebingungan mencari jalan keluar. Biji jagung yang pernah diberikan Pocahontas pun belum tumbuh cukup untuk dipanen. Lalu saat memasuki musim dingin yang brutal, tentu semakin memperparah keadaan. Anak-anak menangis meminta pulang ke Inggris. Di saat keadaan hampir putus asa, pertolongan datang lagi dari Pocahontas. Ia kembali membawa perbekalan bagi para pemukim. Orang-orang yang dulu menganggap suku asli sebagai liar, kini bertahan hidup berkat kebaikan mereka. Namun di balik itu, hati Pocahontas mulai terluka. Ia yang telah menyimpan perasaan pada Smith bertanya, mengapa Smith tak pernah menemuinya? Smith dengan berat hati mengatakan agar Pocahontas tidak mencintainya. Mendengar itu, Pocahontas hanya terdiam. Lalu ia pergi meninggalkan benteng, kembali ke dunianya sendiri. Dan sejak saat itu, jarak di antara keduanya mulai terasa nyata. Beberapa minggu kemudian, musim dingin akhirnya berakhir. Smith yang diam-diam juga menyimpan perasaan pada Pocahontas kembali ke pinggir wilayah suku Powhatan untuk menemuinya. Di tempat sepi dekat alam yang dulu sering mereka datangi, keduanya melepas rindu. Namun hubungan itu harus disembunyikan, karena keluarga Pocahontas melarang keras putri mereka menjalin hubungan dengan orang di luar suku. Hari demi hari mereka terus bertemu, tanpa menyadari bahwa situasi di sekitar mereka sedang berubah. Suatu ketika, para pengintai suku Powhatan menemukan ladang jagung milik orang-orang Inggris. Dari situ, ayah Pocahontas menyadari bahwa para pendatang tidak berniat pergi, mereka ingin menetap. Keputusan pun diambil, yaitu perang. Mengetahui kabar itu, Pocahontas diam-diam pergi ke Jamestown pada malam hari. Ia menemui Smith dan memintanya mencari jalan damai. Namun Smith berada dalam posisi sulit.
Suku Powhatan ingin orang Inggris pergi, sementara para pemukim ingin menetap. Dan benar saja, keesokan paginya sebelum matahari terbit, suku Powhatan menyerang Jamestown. Pertempuran pun terjadi. Meski orang Inggris bersenjata api, jumlah mereka sedikit dan kondisi mereka lemah. Smith akhirnya terpaksa turun ke medan pertempuran membela warganya sendiri. Smith sempat mencoba menghentikan pertempuran dan menyerukan perdamaian. Namun seorang pemukim kembali melepaskan tembakan, membuat pertempuran justru semakin menjadi. Sementara itu, Pocahontas ditangkap oleh pengawal sukunya dan dibawa ke hadapan ayahnya. Setelah mengetahui bahwa putrinya menjalin hubungan dengan Smith dan bahkan membantu orang Inggris dengan perbekalan, sang ayah murka. Ia mengusir Pocahontas, menganggapnya bukan lagi anaknya. Di sisi lain, pasukan Powhatan berhasil memukul mundur orang Inggris ke dalam benteng dan menghancurkan ladang-ladang mereka. Keesokan harinya, para pemukim melapor kepada Smith bahwa satu-satunya sumur air telah diracuni. Persediaan makanan juga sudah habis. Di luar benteng, pasukan Powhatan masih mengepung. Keadaan semakin putus asa. Pada hari ketiga, dua pemukim diutus untuk memeriksa keadaan di luar benteng. Mereka melihat pengepungan mulai berkurang. Dalam perjalanan itu, mereka juga mendapat kabar bahwa Pocahontas kini tinggal bersama pamannya di desa lain, cukup jauh dari wilayah utama Powhatan. Mendengar hal itu, Kapten Samuel Argall langsung menyusun rencana. Ia memerintahkan tim dari kapalnya untuk menculik Pocahontas dan menjadikannya sandera, dengan harapan suku Powhatan tidak akan menyerang lagi. Smith menentang keras rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa Pocahontas selama ini telah membantu mereka, bahkan diusir dari keluarganya sendiri karena menolong orang Inggris. Namun Argall memutarbalikkan keadaan. Ia mengumpulkan para pemukim dan menuduh Smith ingin menikahi Pocahontas, mengangkat dirinya sebagai raja, dan mengkhianati Raja Inggris. Orang-orang yang kelaparan dan putus asa tidak lagi berpikir jernih. Smith pun dicopot dari jabatan gubernur dan Argall mengambil alih kepemimpinan. Smith diikat, dicambuk, lalu dijadikan pekerja paksa. She must have beaten out of her own brains to save mine. Come on. Or do you have private reasons for this, Julius? He's planning to marry the wench and make himself king of Virginia. Duties to the king. You betrayed these citizens of Jamestown. No! No! No man shows me disrespect. Set him by the heels each night when he's done. Sore harinya, Argall memimpin sekelompok pemukim berdagang dengan paman Pocahontas, menukar panci dan perkakas. Namun di balik itu, ia memang berniat menculik Pocahontas. Rencana itu berhasil, Pocahontas ditawan dan dibawa ke Jamestown. Malam harinya, pasukan Powhatan kembali menyerang benteng. Meski kewalahan, orang Inggris masih mampu mempertahankan pertahanan mereka. Keesokan harinya, kapal Argall merapat di sungai dekat Jamestown. Pocahontas ditempatkan di rumah salah satu pemukim yang telah meninggal. Kini, bukan lagi perang terbuka yang terjadi, melainkan permainan kekuasaan dengan Pocahontas sebagai tawanan. Kemudian pada pertengahan musim semi, rombongan Kapten Christopher Newport akhirnya kembali ke Jamestown. Mereka membawa persediaan makanan yang melimpah, serta istri dan anak para pemukim. Di tengah kesibukan itu, Pocahontas diam-diam menemui Smith yang masih dijadikan pekerja paksa sebagai penebang kayu. Ia menyimpan kecewa, selama dirinya ditahan di benteng, Smith juga tak pernah datang menemuinya. Namun Smith menjelaskan semuanya, bahwa ia diasingkan dan dihukum karena menentang rencana penyanderaan Pocahontas. Ia mencoba melindunginya, tapi justru kehilangan jabatan dan kebebasannya. Mendengar itu hati Pocahontas luluh. Hubungan mereka yang sempat retak kembali terjalin. Sekembalinya Newport, Smith dibebaskan. Bahkan ia mendapat tawaran langsung dari Raja Inggris untuk memimpin ekspedisi mencari jalur ke Hindia Timur. Jika berhasil, nama dan karirnya akan terangkat tinggi. Sementara itu, seorang wanita Inggris menawarkan diri untuk merawat Pocahontas. Ia memakaikannya gaun dan sepatu, mengajarinya bersikap seperti perempuan Inggris. Perlahan, Pocahontas terlihat anggun dalam balutan pakaian baru, meski hatinya tetap milik hutan dan sungai. Keesokan paginya sebelum berangkat, Smith berpesan kepada seorang rekannya. 2 bulan setelah kepergiannya, kabarkan pada Pocahontas bahwa kapalnya karam. Ia memilih memutuskan ikatan itu dengan kebohongan. Kapal pun berlayar meninggalkan Jamestown. Dari kejauhan, Pocahontas hanya bisa menangis melihatnya pergi.
Sepeninggal Smith, Pocahontas diajari membaca dan berhitung, dan perlahan dibentuk menjadi wanita Inggris. Namun hari-harinya berjalan tanpa semangat. Tepat 2 bulan kemudian, kabar itu datang. Kapal karam, Smith gugur. Mendengar berita itu, dunia Pocahontas runtuh. Captain Smith is dead. He drowned in the crossing. Di saat yang sama, jumlah pemukim Inggris semakin banyak. Mereka akhirnya menyerbu desa Powhatan. Suku itu kalah dan terpaksa meninggalkan tanah mereka sendiri. Namun bagi Pocahontas, perang sudah tak lagi berarti. Hatinya lah yang hancur lebih dulu. Tanpa ia sadari, seorang pemukim baru sering memperhatikannya dari kejauhan. Namanya John Rolfe. Ia melihat kesedihan Pocahontas setiap hari dan perlahan mencoba mendekat. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesabaran. I would like to spend the afternoon with you. Ibu angkat Pocahontas pun ikut memberi semangat. Ia mengibaratkan hidup seperti pohon. Jika satu cabang patah, pohon tak berhenti tumbuh. Ia akan terus menjulur ke arah cahaya. Kata-kata itu perlahan menyentuh hati Pocahontas. Sedikit demi sedikit, ia mulai membuka diri. Ia mau berbicara, mau berjalan bersama, mau mencoba hidup kembali. Dan John Rolfe selalu ada di sisinya, menyaksikan bagaimana perempuan yang pernah hancur itu perlahan bangkit kembali. Kini hidup Pocahontas perlahan berubah. Semangatnya kembali. Ia tak lagi tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Bersama John Rolfe, ia belajar bertani dengan cara orang Inggris. Ada satu kebiasaan yang tampak aneh. Mereka menanam ikan di tanah di samping tanaman. Itu bukan hal mistis ya bro. Hingga suatu hari, John melamar Pocahontas. Saat mendengar itu, mata Pocahontas sempat berkaca-kaca. Bayangan Smith masih ada di sudut hatinya. John menyadarinya. Namun dengan suara lembut, ia berkata bahwa Pocahontas tak harus mencintainya sekarang. Suatu hari nanti, perasaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Are you asking me? Won't you say yes? Why are you crying? Someday you will. Akhirnya mereka menikah di gereja, dalam upacara sederhana namun hangat. Sejak saat itu, hidup Pocahontas benar-benar berubah. Ia dicintai dengan cara yang tenang dan tulus. Tak lama kemudian, pernikahan itu dikaruniai seorang putra kecil yang sehat. Kehidupan mereka di Virginia pun berjalan damai dari tahun ke tahun. Anak mereka tumbuh menjadi balita ceria, menjadi cahaya baru dalam hidup Pocahontas. Kemudian pada tahun 1614, 7 tahun sejak orang Inggris menetap di Virginia, film memperlihatkan John Smith berada jauh di wilayah utara. Ia tampak menjalani hidup baru, bahkan terlihat telah berbaur dengan suku lain di sana. Sedangkan di Jamestown di saat yang sama, Pocahontas tak sengaja mendengar percakapan pasutri yang membicarakan bahwa Kapten Smith disebut telah berhasil menaklukkan wilayah utara. Kabar itu seperti membuka luka lama, semua kenangan yang selama ini ia kubur perlahan menyeruak kembali. Saat John Rolfe pulang dari ladang, Pocahontas dengan jujur mengungkapkan kegelisahannya. Dan kini tahu pria itu masih masa hidup. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Tak lama kemudian, John membawa kabar bahwa mereka akan berlayar ke Inggris. Raja dan ratu ingin melihat langsung perempuan yang selama ini disebut sebagai jembatan perdamaian antara dua peradaban. Seorang utusan Powhatan ikut dikirim untuk mendampingi Pocahontas dalam perjalanan itu. 2 tahun kemudian, kapal mereka tiba di London. Pocahontas terpaku, melihat bangunan batu menjulang rapat. Jalanan dipenuhi roda kereta, sepatu menghentak batu, tak ada suara burung hutan, ada angin yang membawa aroma tanah basah. Dunia ini terasa padat. Ia kemudian dibawa melewati gerbang istana yang besar. Di aula megah yang dipenuhi cahaya lilin, para bangsawan berdiri berjajar, tata krama kaku, senyum yang dibuat-buat. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Mereka melihat simbol keberhasilan peradaban, tapi tak satu pun benar-benar melihat kerinduan di matanya. Setelah acara itu, Pocahontas berjalan ke taman istana dan menemui pengawal dari tanahnya. Dengan suara pelan, ia menitipkan pesan untuk kaumnya, permintaan maaf atas semua luka yang pernah terjadi. Dan untuk ayahnya, ia ingin disampaikan satu hal. Dimanapun ia berada, ia tetap anak ayah. Di sisi lain, John Rolfe berbicara pada Kapten Christopher Newport. Ia sadar hati Pocahontas belum sepenuhnya lepas dari Smith, tapi John tak ingin menahannya. Ia hanya ingin Pocahontas bahagia, meski itu berarti ia harus pergi bersama Smith. Keesokan harinya, Smith benar-benar datang ke kediaman mereka. Hati Pocahontas bergetar, kakinya terasa berat, masa lalu berdiri tepat di depannya. John Rolfe memahami itu. Dengan tulus ia berkata, jika Pocahontas memilih Smith, ia tak akan menghalangi. Ia bahkan meminta maaf karena dulu dengan sombongnya, ia pernah berkata,
bisa membuat Pocahontas mencintainya. I think you still love the man. You are the man I thought you were. I will not rob you of your self-respect. Dan pada akhirnya, Pocahontas menemui Smith. Smith mengakui ia mungkin salah. Ia mengejar nama dan perjalanan jauh, padahal kebahagiaan pernah ada di sisinya. Apa yang mereka alami di Virginia, katanya, adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Pocahontas lalu bertanya, "Apakah kau sudah menemukan Hindiamu?" Smith menjawab, "Mungkin ia telah berlayar melewatinya." Saat itulah Pocahontas mengerti, cinta mereka memang nyata, tapi itu bagian dari masa lalu. Kini ia melihat siapa yang memilih tinggal, siapa yang mencintainya tanpa syarat. Dengan hati tenang, Pocahontas memilih John Rolfe. Bukan karena kewajiban memihak suami sahnya, tapi karena di sisi Abang John, ia menemukan kedamaian. Setahun kemudian, John dan Pocahontas berencana kembali ke Virginia. Mereka ingin menemui keluarga dan tanah yang pernah menjadi rumahnya. Namun sebelum keberangkatan itu terjadi, Pocahontas jatuh sakit. Tubuhnya melemah cepat. Dan di usia 22 tahun, jauh dari hutan dan sungai yang membesarkannya, Pocahontas meninggal dunia. John Rolfe sangat terpukul, tapi ia tetap menepati rencana itu. Ia kembali ke Virginia bersama putra mereka, membawa kenangan tentang perempuan yang pernah menjadi jembatan dua dunia. Di akhir, terdengar suara sang putra berkata pelan, "Ibu, sekarang aku tahu di mana kau tinggal." Layar perlahan menampilkan gambar-gambar alam dunia baru, hutan, sungai, angin yang berhembus di antara pepohonan, seolah menyiratkan bahwa Pocahontas telah kembali, bukan ke istana, bukan ke kota batu, tapi ke alam yang selalu menjadi bagian dari jiwanya.